Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar, Pisces? Gimana lor kabarmu lor? Lor, sorry aku baru bisa nge-reading untukmu ya. Karena beberapa minggu ini aku lagi banyak banget kesibukan. Jadi baru sempet nih ngerjain untuk untuk Pisces. Ini readingan untuk di Oktober ya Pisces. Oh ya, boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana nih sedulur yang hadir? Monggo absen dulu ya. Gimana kamu lur, keadaanmu lur? Sehat atau enggak? Semoga sehat ya. Bulan ini tolong semuanya jaga kesehatan kamu. Karena cuaca lagi kurang kondusif bulan ini ya. Oke. Pisces. Hihihihi. Oh, ada apa ini? Ada apa ini? Oke. Nah. Aku ingat ini. Ya, energi Pisces agak mirip dengan Gemini. Kemarin waktu aku nge-reading Gemini, sama. Energinya banyak positifnya. Dan sejauh ini baru 2 zodiak, Gemini, Pisces. Ya, kalau beberapa zodiak lain kayaknya lagi menikmati rolling coaster. Oke, saya akan kupas untuk Pisces, tapi tetap ya. Positif, negatif, baik buruk tetap akan saya bahas kayak biasanya. Lur, saya akan bahas untuk masalah keuanganmu ataupun kerezekianmu. Saya belak-belakan aja ya. Untuk Pisces bulan ini harusnya rezekinya enak. Saya ngerasa cukup banyak kelancaran di bulan ini. Dan aku ngerasa rezekimu pun juga ada aja. Tapi ingat ya, pengertian rezeki luas loh ya. Tidak harus tentang uang loh ya. Bisa tentang orang yang baik, rezeki kesehatan, banyak gitu. Kalau masalah keuangan, sebenarnya bulan ini cukup stabil dan juga ada yang akan naik ya di bulan ini. Tapi balik kepada kamu lagi, karena ini tentang peluang. Ada peluang rezeki, ada peluang job, gitu. Tergantung kamu. Kamu pintar nggak baca peluang? Kamu bisa nggak baca peluang di sekitarmu itu? Ya. Dan bulan ini nggak ada waktu untuk malas-malasan. Oke? Kemudian ada hal penting lagi di sini, Pisces. Makanya tadi saya katakan, keuangan itu kembali kepada kamu, ya. Tergantung kamu bagaimana caramu mengendalikan uang itu, mengaturnya. Nah, di sini ada suatu sisi yang kurang enak energinya tentang keuangan adalah perasaan yang nggak bisaan, nggak tegaan. Ya, ini hati-hati. Kalau bisa bulan ini jangan brah-breh, jangan las-los soal duit, gitu. Mau itu dengan temenmu, ya, atau siapapun, tolong hati-hati. Ya, ingatlah ketika kita lagi nggak punya. Ingat ketika lagi kita ngos-ngosan dulunya gimana. Sekarang kalau memang kamu ngerasa rezekimu jauh lebih baik, ya jangan berah-berah lagi gitu loh. Perasaan gak enak itu ya ditanggulangi lah. Ya masa ya hidup selalu ngerasa gak kenakan terus gitu. Ingat loh, kita bantu orang, nolong orang gak harus pakai duit ya lur ya. Kenapa? Karena di bulan ini ada beberapa di antara Pisces yang akan tahu ternyata
orang ini selama ini kamu bantu, kamu tolong, kamu baik sama dia, malah kamu yang dikecewakan. Kayak gitu loh. Ya ini sebagai pembelajaran juga sih untuk semuanya, bahwa kita tidak bisa menilai seseorang itu baik. Karena di dalam diri manusia ada sifat baik, ada sifat buruk. Ini harus kita pahami. Walaupun seseorang itu terlihat baik sama kita, ingatlah, di dalam dirinya ada sifat yang gak baiknya. Ketika sifat tidak baik itu kamu lihat, kamu tahu, ya, lu jangan kecewa. Gitu. Ya. Oke, Lur. Karena gak tahu ya, aku ngerasa kayak gak nyangka aja gitu. Kok dia kayak gini, kok dia begitu gitu. Ya, Lur ya. Soft, energi Pisces bulan ini lembut. Ya, beda sama beberapa zodiak lain yang agak keras energinya. Hawanya pun juga banyak yang panas. Cuman aku ngerasa Pisces slow down, tenang. Ya, ciri khas Pisces yang tidak suka dengan keributan. Pisces orang-orang yang tenang, diam-diam tapi menghanyutkan. Itulah Pisces. Ya pora. Gitu. Oke. Jujur ya, aku suka banget dengan energi Pisces bulan ini. Aku ngerasa kamu lebih tenang loh. Sik, tak minum dulu lah. Nanti keselak pula aku. Sik, dilut ya. Oke. Satu, aku ngerasa kedewasaanmu di bulan ini kerasa cukup dewasa, Pisces. Dan orangnya humble. Humble, tenang. Kamu bulan ini nggak terlalu gerusa-gerusu. Oke, aku suka energi kamu, enak. Tapi minusnya adalah, hati-hati. Pisces sangat mudah terbawa suasana, sangat mudah untuk menilai sesuatu itu baik. Nah, ini harus kamu perhatikan. Biar kamu nggak dimanfaatin orang. Karena bulan ini, banyak orang-orang di luar sana itu lagi pada pontang-panting. Ya, orang bisa melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Makanya di sini, Pisces, hati-hati perjalananmu di bulan ini. Jangan terlalu mudah percaya dengan sifat orang atau karakter seseorang, siapapun itu. Lu fokus dengan kerjaanmu, fokus dengan visi misimu, fokuslah dengan tujuanmu. Wes, kuitok. Ya. Mengenai perasaanmu, dimundurin dulu. Kamu taruh garda terdepanmu ini adalah logika dan akal sehat. Gitu, ya. Ikuti suasana hatimu ya, Lur ya. Kalau kamu sedang terkoneksi dengan seseorang, ya, ataupun komunikasi dengan seseorang, terus kamu ngerasa kok kayak kurang nyaman, kurang enak atau gimana, udah lu minggir dulu deh, lu hindari dulu deh orang-orang kayak gitu. Karena di bulan ini aku ngerasa intuisimu cukup kuat, firasatmu cukup kuat. Ya kalau misalkan bulan ini kamu ngerasa, ini orang kok gini ya, gini, ikutin aja hatimu itu. Lebih baik kamu hindari dulu nih, entah itu temen, saudara, atau siapa, agak hindarin dulu. Dihindarin dulu gitu loh. Ya, nanti kalau sudah, karena bulan ini, saya belak-belakan ya, bulan ini banyak sekali orang-orang yang akan mengalami perubahan. Ya, berbagai hal ya. Sifat-sifat orang di bulan ini agak susah ditebak gitu. Yang kelihatan baik bisa tiba-tiba jadi sangat jahat gitu, atau sebaliknya, yang selama ini dituduh jahat ternyata dia baik. Hati-hati ya.
Kayak gitu. Kemudian di sini eh ini masih masalah kebaikan juga sih ya. Di lingkungan karirmu, hati-hati ada orang yang mau menusukmu dari belakang. Oke? Makanya di bulan ini untuk masalah karir, Pisces harus komunikasi, harus komunikatif. Lu nggak bisa diem, lu nggak bisa hanya mengandalkan. Contohnya adalah, misalkan nih, kamu karyawan lama, kamu sama bosmu itu sudah kayak temen tuh misalkan nih. Nah terus bosmu ini seorang pengusaha misalkan, dia punya armada misalkan kendaraan gitu, entah mobil atau apa gitu ya. Karena mungkin kamu berpikir selama ini kamu ngebantu bosmu, kamu baik sama dia, ya jadi kamu santai nih, ya nanti kalau ada pekerjaan dia pasti ngubungin aku gitu kan. Ya, ini yang saya khawatirkan. Ada beberapa karyawan lain itu bisa nikung kamu, bisa nyerobot gitu loh. Hati-hati loh ya, gitu, nyerobot pekerjaan itu. Ini ilustrasi loh ya yang kubahas ya. Nanti disesuaikan dengan situasi kamu masing-masing. Ingat, dalam karir hati-hati dengan orang yang menurutmu baik, ternyata itu belum tentu baik. Karena itu tadi ada clue-nya tentang nusuk dari belakang, bisa tentang nyerobot pekerjaan kamu, yang harusnya itu jadi rezeki kamu, ya malah diserobot sama orang ini. Kayak gitu ya. Makanya di sini perlunya komunikasi, perlunya aktif. Pisces harus aktif dalam dunia karirnya. Lu nggak bisa cuman duduk ngandelin atau berharap, nggak akan bisa. Lu harus bergerak dan lu harus reaktif. Itu kuncinya. Oke. Tumben aku nggak banyak komen sama Pisces di sini. Biasanya zodiak lain tak bantai-bantai itu. Nah ya kalau memang sifatnya jelek ya tak jelek, ya memang jelek ya jelek gitu aja sih lur, ya kan. Kamu bisa deh, coba deh kamu kepoi beberapa zodiak yang sudah pernah yang kubahas ya. Itu ada beberapa yang sudah kutayangin, coba kamu dengerin aja. Ya kalau memang ada yang buruk ya saya katakan buruk gitu. Salah ya salah gitu. Ya wong sifatnya nggak bagus kok nggak mau ditegur, kan ya aneh gitu lur ya. Cuman baru ini aku bisa agak senyum-senyum nih aku ngereading Pisces nih gitu. Sama kayak aku ngereading Gemini tuh. Energinya kalian dua zodiak ini agak soft gitu aja sih. Ya lanjut lagi kita. Nah kan nyambung gitu loh. Ya. Ini clue-nya tentang kebaikan tadi. Makanya di sini keluar lagi petunjuk tentang manusia bermuka dua. Ini. Aduh, aku jadi latah ya. Luriku ya, tenan ya. Perhatikan lah ya. Makanya di sini logikalah yang harus kamu mainkan, akal sehatmu. Ya, jangan pokoknya serba kayak masalah nggak enak, mus buang dulu deh. Ya, masalah perasaanmu yang nggak enak nggak ya. Lu harus tegas nih bulan ini nih. Ya, kalau nggak tegas lu yang akan digerus orang. Oke. Kita lanjut lagi di sini Pisces. Tak minum lagi, nanti aku keselak delete ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini Pisces. Untuk Pisces yang single, Oke. Aku ngerasa ada seseorang yang sefrekuensi dengan kamu di sini Pisces. Orang yang akan hadir ini, aku ngerasa nyambung banget sama kamu. Kalian akan banyak cerita, ngobrol tentang masa depan, seperti punya kegemaran yang sama, punya pemikiran yang sama, seperti punya visi misi sama. Aku ngerasa kamu banyak cocoknya dengan orang ini. Gitu. Orang ini cukup baik,
Dia orangnya energinya juga soft juga sih. Aku ngerasa kamu cukup nyaman sama dia ini. Ada kemungkinan kamu akan cukup dekat sama orang ini. Kayak gitu. Di bulan ini ya nanti diamati sendiri ya. Tapi balik ke diri kamu lagi sih di sini. Ini akan hadir kepada orang yang dalam kondisi memang aku lagi pengen punya pasangan, aku lagi pengen temen, aku lagi butuh pasangan lah gitu. Pokoknya ada di antara kamu mungkin aku pengen punya hubungan serius gitu misalkan. Itu aku ngerasa ada energi seseorang ini yang bisa hadir dalam perjalanan kamu di bulan ini. Tapi untuk kamu yang masih terselimuti oleh trauma dari masa lalu ya, masih banyak dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Ya, energi seseorang ini belum mendekat ke kamu. Kayak gitu sih. Oke. Tapi ada hal penting lagi ya di sini, Pisces. Ingat, kayak biasa ya, kamu harus amati siapapun yang terkoneksi sama kamu atau yang hadir dalam hidupmu di bulan ini atau yang dekat sama kamu di bulan ini. Kenapa? Ingat, Pisces, kamu nggak boleh terlena dengan sesuatu yang terlihat baik. Satu, yang kedua, jangan terlena dengan kata-kata yang terdengarnya suci, agamis. Hati-hati, kenapa? Karena banyak sekali jenis manusia di zaman saat ini itu ya berkedok agama, bertopeng agama, bertopeng kesucian gitu, dan juga bertopeng kebaikan gitu. Banyak orang pada nutupi aslinya mereka ya dengan karakter atau gaya agamis atau sesuatu yang baik-baik saja yang ditampilkan. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Kenapa? Saya khawatirnya kalau kamu mudah menilai sesuatu itu baik, kamu bisa sangat mudah terhanyut sama orang ini. Ya, saya khawatirnya orang ini ya itu hanya sekedar mau main-main doang sama kamu. Ya. Gitu. Karena aku ngerasa ini yang perlu diperhatikan Pisces di bulan ini adalah tentang sesuatu yang putih. Sesuatu yang putih itu artinya seseorang yang bertopeng dengan kebaikan itu tadi loh. Karena aku ngerasa ada sifat yang sangat-sangat busuk di dalam itu semua. Ya, ini visi misinya dari untuk Pisces gitu. Oke. Lanjut, hubungan Pisces di bulan ini. Aku ngerasa banyak yang sedang membicarakan tentang masa depan dan minta diseriusin, dan ini butuh kejelasan hubungan ini gitu. Dan kenapa begitu? Karena aku ngerasa hubungan Pisces ini di bulan ini terlalu banyak janji-janji tok yang akhirnya gitu-gitu tok. Via tok. Mana letak? Yeah. Janji mau nikahin, janji mau seriusin, janji mau ngelamar, janji mau ngenalin ke keluarga. Lah kok janji tok gitu. Ya tok, ya tok nanti tok. Kayak gitu loh. Jadi ya lu harus bahas tentang keseriusan di bulan ini. Gitu. Dan lu harus tegas. Ya. Kemudian di hubungan Pisces ini ada tentang kebohongan. Kayaknya Pisces lagi apa ya? Intuisimu lagi main sebenarnya bulan ini. Ada di antara kamu yang sebenarnya capek dibohongi,
Tapi kamu masih aja bertahan sama dia. Ya, mau gimana lagi? Hmm. Oke, jadi ikuti nalurimu, ikuti suara hatimu, ikuti perasaanmu, Pisces. Kalau kamu memang ngerasakan kecurigaan, ya nggak tahu ya, bulan ini Pisces kebohongan ini loh aku kerasa banget sih. Jadi banyak yang tidak dia jujur gitu sama kamu gitu. Tapi kamu ngerasakan itu sih sebenarnya. Kamu ngerasa memang banyak yang dia sembunyikan, banyak yang dimanipulasikan oleh dia gitu. Ya saranku di bulan ini, doamu kuatin ya. Kamu kuatkan doa dan minta sama alam untuk dibukakan segala kebohongan-kebohongan dia ini gitu. Karena kamu sebenarnya capek tuh dibohongi terus. Terus ya makanya tadi ada janji-janji palsu tadi, PHP gitu. Dan satu sisi kamu ngerasa kayak, tapi gimana ya, aku ngerasa kamu juga bulan ini cukup kuat sih perasaan kamu sama dia gitu. Jadi mau dia bohong pun juga kamu masih bertahan sih sama dia. Hmm. Hmm. Nah, kemudian di sini ada clue tentang masa lalu. Ya masa lalu. Tapi ini agak, aku ngerasa energinya nggak terlalu besar ya. Cuma tetap aku sampaikan. Ada seseorang yang akan menemui kamu, tapi kondisi kamu sudah punya hubungan di sini. Kamu sudah punya hubungan, dia muncul. Ini bisa tentang mantan, bisa juga orang baru. Ada godaan di sini, godaan ke Pisces-nya, kayak gitu. Cuman di sini apa ya? Karena Pisces ini orangnya cukup friendly sih. Jadi aku ngerasa kamu juga akan cukup ngerespon orang ini sih. Kamu bisa deket sama seseorang ini juga. Tapi hati-hati ya Lur ya. Saya khawatirnya dia nggak serius gitu. Cuman datang untuk main-main aja sama kamu. Sama hal dengan energi masa lalu juga ya. Atau energi mantanmu. Kalau misalnya nih dia nongol bulan ini nih, ya lu hati-hati aja. Lu jangan percaya lagi. Aku ngerasa udah banyak kok perubahan dalam dirinya tuh, banyak. Dia nggak seperti yang dulu lagi. Banyak hal yang berubah dalam dirinya dia. Itu aja, hati-hati ya. Kemudian saya mundur sedikit ya kepada Pisces single. Sebenarnya kamu menang banyak ya bulan ini ya, karena banyak pilihan gitu, banyak pilihan. Dan juga Pisces yang single, tolong hati-hati ketika ada seseorang dekat sama kamu di bulan ini. Kelihatannya care banget sama kamu, dia banyak bantu kamu. Terus nggak lama kemudian dia mengatakan, aku mau nikah sama kamu, mau serius sama kamu. Aduh, lu hati-hati ya di sini Lur, jangan kemakan umpan dia ini gitu. Jangan kemakan deh. Karena aku ngerasa hadirnya dia ini, dia akan intens banget nih di awal gitu. Dia banyak ngasih umpan gitu sama kamu. Bisa tentang uang umpannya, bisa tentang perilaku atau perlakuan dia ke kamu gitu. Dia kayak seakan-akan dia bisa menjadi seseorang yang selalu ada sama kamu gitu. Aku ngerasa gitu. Cuman itu tadi, kamu tetap ya harus kamu pahami dulu sifatnya dia. Lu jangan buru-buru iya, jangan buru-buru seneng, jangan bangga gitu. Misalkan ujuk-ujuk dia ngajak serius, ajak nikah ke kamu gitu. Ini untuk Pisces single ya. Sama halnya dengan yang punya hubungan sih.
Sama halnya gitu. Karena ini memang ada godaan di luar hubungan kamu sih. Ya. Ya mungkin untuk yang punya hubungan ini kenapa bisa ketarik energi orang ketiga ya? Itu karena kamu sama pasangan kamu tuh ngerasa capek dibohongi gitu. Ya, kamu ngerasa tertekan dengan sifatnya dia gitu. Sehingga dalam kondisi kamu yang agak hampa ini ya dengan pasangan kamu, inilah yang akhirnya menarik energi orang ketiga itu hadir gitu. Kayak gitu. Dan yang kuherankan, orang yang ketarik ini lah kok banyak selarasnya ke kamu gitu. Banyak nyambungnya sama kamu, Pisces. Ya, sefrekuensi gitu loh. Ya, please, bulan ini kalau kamu menghadapi pilihan yang sulit, keadaan yang susah untuk kamu tentukan, ya saranku sih kayak biasa ya, sembahyang malam gitu. Karena bulan ini hawanya panas. Bulan ini hawanya keras, rawan cekcok, rawan konflik, rawan ribut dengan orang. Tapi ada ya kekuatan atau energi bulan ini itu uh, istajabah gitu. Aku ngerasa ada energi istajabah di bulan ini. Makanya buat kamu yang rajin ibadah, yang rajin berdoa ya, aku yakin banget alam nih akan cepat ngasih petunjuk ke kamu. Ya dirasakan sendiri. Cuman ya kalau malas-malasan ya lu jangan berharap lebih dah. Gitu aja. Nah untuk Pisces, ya itu tadi sih. Kencengin ibadahmu, insya Allah deh. Selalu akan ada petunjuk untukmu. Wes ora percaya rasane dhewe lah. Praktekno rasane dhewe lo ya. Tapi ya harus melalui sembahyang ya. Berdoa-doa tok ya ora gelem ibadah lah ya aneh to jenenge. Kon bangun malam susah minta ampun. Males, capek, tapi mimpinya banyak. Permintaannya segede langit, tapi ngelakoni wangele pol. Tapi ya wis lah sakarepmu lah lur. Aku cuma bisa kasih gambaran saja. Oke, Pisces, ini yang bisa kukupas untukmu. Ya, semoga ada hal positif yang bisa kamu ambil, buang negatifnya ya. Apapun yang kusampaikan di sini, ini hanya sebagai gambaran saja untuk menemani perjalanan kamu di bulan ini, gitu. Kita jumpa lagi di next time ya, Pisces. Jaga kesehatan kamu ya, dan udah lo gak sebanyak pikiran ya. Lu harus yakin hidupmu pasti akan happy bulan ini. Oke, bye-bye semua.